Oke, coba Anda bayangkan skenario ini. Anda lagi berdiri di depan loket agen pengiriman uang. Mm-mm. Anda pegang uang tunai nih, hasil jerih payah lembur selama sebulan penuh, dan Anda bersiap mau kirim uang ini untuk keluarga di kampung halaman atau mungkin di luar negeri. Betul, rutinitas jutaan orang setiap bulannya ya. Tepat sekali. Terus Anda lihat ke arah papan kurs elektronik di dinding itu, dan seketika Anda sadar, potongan biaya administrasinya tuh lumayan mencekik. Belum lagi selisih nilai tukarnya yang diam-diam ya menggerogoti uang Anda. Iya, biaya tersembunyi yang sering kita abaikan. Bener. Tapi, nah ini dia. Bagi banyak orang, rasa sakitnya tuh nggak berhenti di masalah biaya aja. Ada beban pikiran lain yang lebih mendalam gitu loh. Beban secara spiritual dan etika ya kan? Bener banget. Anda mungkin mulai mikir, selama proses transfer yang kadang makan waktu berhari-hari ini, uang saya ini diinapkan di mana? Apakah uang hasil keringat saya ini diputar oleh bank di pasar semalam untuk Untuk menghasilkan bunga, betul. Iya, untuk dapat bunga. Apakah ini digunakan dalam praktik keuangan yang bertentangan dengan prinsip agama atau etika yang Anda yakini? Nah, Anda pasti sering kan mikirin kemana sebenarnya uang Anda bermuara? Sangat sering. Dan itulah kenapa sesi bedah mendalam kita hari ini tuh sangat relevan. Betul. Hari ini kita mau bedah sebuah platform bernama Express. Mereka ini semacam startup yang mencoba memecahkan masalah sistemik tadi. Misi mereka adalah membangun sistem pengiriman uang global yang 100% mematuhi prinsip syariah. Mhm. Tapi dari setumpuk dokumen proyek dan data internal yang kita kumpulkan, ternyata mengeksekusi ide mulia ini tuh, wah, melahirkan mimpi buruk regulasi dan operasional yang luar biasa rumit. Mari kita bedah gimana mereka coba bertahan hidup di industri ini. Iya, dan untuk ngasih sedikit gambaran buat Anda tentang seberapa serius proyek ini, Express ini bukan cuma wacana di atas kertas ya. Mereka udah melakukan kampanye urun dana atau crowdsourcing. Oke. Dan mereka berhasil menarik, 4.037 kontributor. Wah, lumayan banyak ya untuk tahap awal. Sangat banyak. Mereka mengumpulkan pendanaan awal sebesar 251.030 SDA. Tunggu, SDA itu apa? Buat Anda yang mungkin belum familiar, bisa dijelasin sedikit? Ah, iya. SDA ini pada dasarnya adalah aset digital, kayak semacam token internal gitu loh, yang diterbitkan sama ekosistem proyek ini sebagai representasi nilai kontribusinya. Intinya sih mereka berhasil capai target pendanaan 100%. Oke, jadi secara modal awal mereka udah aman nih. Betul. Dan tujuan utama mereka bukan cuma sekedar aplikasi transfer uang biasa. Mereka mau bangun sistem remittance digital sekaligus sistem point of sale. Mesin kasir digital gitu ya? Tepat, mesin kasir digital untuk para pedagang. Mereka menjanjikan inklusi keuangan. Tapi masalahnya, mereka ini kayak maksa diri untuk berjalan di atas tali yang super tipis. Tali tipis gimana maksudnya? Di satu sisi, mereka harus tunduk pada regulasi perbankan global yang kita tahu sangat rumit. Tapi di saat yang bersamaan, mereka sama sekali nggak boleh melanggar satupun hukum syariah. Wow, itu premis yang ambisius banget. Tapi gini, sebelum kita masuk ke urusan teknologi atau aplikasinya, kita harus bicara soal pasarnya dulu nih. Silakan. Dari analisis pasar yang ada di dokumen mereka, perbankan tradisional tuh saat ini mahal dan sering banget mengabaikan bisnis kecil, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Fakta yang menyedihkan tapi memang begitu keadaannya. Iya kan? Dan sistem pengiriman uang yang ada sekarang sering berbenturan sama prinsip keuangan Islam. Padahal kalau kita bicara angka nih, pasar pengiriman uang global ini nilainya fantastis loh, lebih dari 700 miliar dolar. Itu pasar yang masif. Masif banget. Dan populasi muslim di dunia itu capai 1,8 miliar jiwa. Bahkan lembaga standar kayak GSO ngasih mereka skor peluang pasar 85 dari 100. Angka yang sangat menjanjikan untuk sebuah startup. Bener. Coba kita pakai analogi sederhana ya. Ini tuh kayak mereka mau bangun sistem jalan tol baru, tapi alih-alih cuma mikirin seberapa cepat mobil bisa melaju, mereka harus pastiin setiap batu bata, aspal, sampai pekerja yang bangun tol itu terbebas dari material dan praktek yang nggak halal. Analogi yang sangat pas. Memastikan seluruh rantai pasoknya bersih. Tapi, jujur ya, saya agak kurang paham dengan strategi bisnis mereka di sini. Bukankah pasar pengiriman uang ini udah dikuasai penuh sama raksasa, kayak Western Union, MoneyGram, atau kalau era digital ya kayak PayPal dan Wise? Tentu, mereka mendominasi pasar saat ini. Iya kan? Infrastruktur mereka ada di setiap sudut bumi, Ruh.
Aplikasi mereka udah diunduh di hampir setiap ponsel. Terus kenapa ada orang yang mau repot-repot beralih ke aplikasi baru yang ya belum teruji? Ini cuma buat kirim uang. Dari kacamata bisnis rasanya kayak langkah bunuh diri. Ya, sekedar memindahkan uang dari titik A ke titik B. Betul. Kalau cuma urusan pindahin uang, raksasa kayak Western Union jelas menang di infrastrukturnya. Tapi, nah ini yang sangat menarik di sini. Yang jadi nilai jual unik atau pembeda mutlak dari e-Express ini adalah sertifikasi halalnya. Oke, jadi jualan utamanya itu kehalalannya ya? Iya, bagi raksasa fintech dari barat, kepatuhan syariah tuh mungkin cuma fitur tambahan atau sekedar label marketing kalau mereka mau masuk ke negara tertentu. Tapi bagi e-Express, itu adalah fondasi utamanya. Ah, saya mulai paham arahnya. Anda harus ingat loh, bagi ratusan juta orang dari populasi 1,8 miliar tadi, rasa aman secara spiritual itu bobotnya sama pentingnya dengan rasa aman finansial. Mereka nggak mau uang mereka bercampur sama sistem ribawi. Tepat sekali. Pemain besar memang punya jangkauan global, tapi mereka kekurangan spesialisasi ini. Mereka nggak punya kelincahan operasional untuk memastikan seluruh jaringannya terisolasi dari praktek yang diharamkan. Jadi kebutuhan transaksi yang 100% selaras dengan keyakinan ini adalah semacam curug pasar ya, niche market. Betul, sebuah niche, tapi ironisnya berukuran raksasa. Dan curug ini belum benar-benar dikuasai oleh pemain arus utama. Itulah celah yang dieksploitasi oleh e-Express. Menarik banget. Jadi mereka nggak jualan kecepatan sebagai fitur utama, tapi mereka jualan ketenangan batin. Itu produk yang kuat sih. Sangat kuat. Nah, mengetahui mereka ngincar pasar 700 miliar dolar nih, saya otomatis langsung ngecek struktur tim mereka dong di dokumen. Siapa sih orang-orang bernyali besar yang mau meruntuhkan dominasi perbankan konvensional ini? Dan apa yang Anda temukan? Ini yang bikin kaget. Timnya terdiri dari 21 anggota dan gak ada posisi yang kosong, semuanya udah terisi sejak awal. Itu jarang terjadi di startup tahap awal. Benar. Terus ada CEO dengan saham 9,5%, CTO dapat 7,5%, tapi nah ini nih yang bikin saya garuk-garuk kepala. Bagian mana tuh? Ada posisi konsultan keuangan Islam dengan porsi saham 1%, dan yang paling mengejutkan, petugas kepatuhan atau compliance officer itu dapat ekuitas 4,4%. Nah iya, itu metrik yang sangat menarik. Tunggu sebentar. Di startup teknologi, pada umumnya, programmer atau pembuat kode kan yang biasanya ngeborong saham. Tapi di sini, orang yang ngurusin regulasi dapat saham hampir setengah dari porsi CTO. Apakah navigasi pita merah hukum ini sama berharganya dengan bikin aplikasinya itu sendiri? Tepat sekali. Anda baru aja menyentuh inti dari bisnis fintech modern. Gini loh, kode pemrograman itu bisa direplikasi sama insinyur cerdas dalam hitungan bulan aja. Oke, gampang ditiru ya. Betul, tapi mendapatkan izin untuk mindahin uang lintas negara. Wah, itu bisa makan waktu bertahun-tahun. Dan sering banget menggagalkan perusahaan sebelum aplikasinya sempat meluncur. Oh wow, jadi birokrasinya yang membunuh mereka? Benar. Fakta bahwa si petugas kepatuhan dapat saham 4,4% itu nunjukin kalau e-Express sangat sadar akan realitas ini. Mereka tahu regulasi itu nyawa mereka. Tanpa izin, aplikasinya cuma jadi pajangan. Persis. Secanggih apapun kode yang ditulis si CTO, kalau nggak ada lampu hijau dari otoritas keuangan dan Dewan Syariah, aplikasinya nggak ada harganya sama sekali. Masuk akal sih. Tapi ngomong-ngomong soal realitas nih ya, ada sesuatu di rincian anggaran mereka yang bener-bener kerasa nggak masuk akal buat saya. Soal anggarannya yang kontradiktif itu ya? Iya, saya baca rincian milestone pengembangan mereka. Mereka tuh netapin total anggaran cuma 10.000 dolar untuk 5 fase pengembangan awal. Dari pengembangan konsep, desain, back-end, pengujian, sampai peluncuran awal. Masing-masing fase tuh cuma dikasih dana 1-2 ribu dolar. Waktu saya baca ini saya pikir ada salah ketik loh. Kelihatannya memang sangat kecil ya? Sangat kecil. 10.000 dolar buat meluncurkan aplikasi keuangan global. Uang segitu bahkan nggak cukup buat beliin laptop MacBook untuk 21 anggota tim mereka. Betul. Kalau kita berpikir secara konvensional. Tapi anehnya, di halaman lain, di bagian analisis laporan investor, tiba-tiba disebutin kalau proyek ini butuh pendanaan 2 juta dolar untuk bisa beroperasi layak. Dan mereka proyeksiin balik modal dalam 18 bulan dengan keuntungan 25% per tahun. Nah,
Disinilah bagian yang sangat menarik. Pertanyaan saya, apakah mereka lagi berhayal dengan anggaran $10.000 ini? Apakah ini cuma proyek di dalam garasi dan angka $2 juta itu biaya aslinya buat bertahan hidup di dunia nyata? Anda menyimpulkannya dengan sangat baik, kontradiksi ini memang mencolok banget di atas kertas. Tapi sebenarnya, ini adalah strategi yang sangat umum dalam dunia startup. Namanya bootstrapping. Oh, oke. Bertahan dengan dana seadanya dulu. Betul, angka $10.000 itu bukan buat ngebangun sistem perbankan final. Itu cuma anggaran minimalis untuk bikin proof of concept atau bukti konsep. Sekedar prototipe gitu ya? Iya, mereka ngerancang user interface, bikin back-end sederhana, dan bangun integrasi API. Bahasa gampangnya, cuma cari cara supaya aplikasi mereka bisa tukar-tukaran data dasar. Terus gimana mereka bayar 21 orang di tim itu? Nah, mereka nggak digaji penuh pakai uang tunai di fase ini. Mereka dibayar pakai janji, yaitu ekuitas atau saham tim yang totalnya mencapai 34% tadi. Mereka menukar keringat hari ini untuk potensi kekayaan di masa depan. Jadi $10.000 itu cuma modal awal biar aplikasinya bisa sekedar nyala terus bisa dipamerin ke investor gitu kan? Betul sekali. Begitu Anda mau ekspansi global, Anda nggak bisa main-main di garasi lagi. Disinilah realitas operasional $2 juta itu masuk. Buat apa aja tuh dana sebesar itu? Macam-macam. Anda butuh lisensi institusi pembayaran yang biaya legalnya luar biasa mahal. Bank sentral juga biasanya mensyaratkan ada cadangan dana yang harus diendapkan. Belum lagi keamanan sibernya ya. Tepat. Server harus punya keamanan setara militer. Terus mereka harus patuh aturan anti pencucian uang di berbagai negara, dan pastinya mulai menggaji puluhan profesional secara penuh waktu. Jadi, modal $2 juta ini adalah syarat mutlak, bukan pilihan. Oke, nah dari skala operasi $2 juta ini, kita mulai masuk ke wilayah yang serius nih. Regulator pasti mulai melirik. Pasti. Radar regulator akan langsung menyala. Di titik ini cerita Express berubah, bukan cuma jadi startup teknologi biasa, tapi semacam film thriller hukum. Mereka harus tunduk pada dua otoritas yang sama-sama kaku, hukum finansial internasional dan hukum syariah. Dua dunia yang sering kali berbenturan. Benar, coba kita lihat laporan dari AAOIFI, Dewan Standar Keuangan Islam. Ada ancaman pelanggaran berat di sini. Pasal 10 tentang risiko riba, pasal 11 tentang ghorar atau ketidakpastian harga, sama pasal 17 tentang etika bisnis. Mari kita coba sederhanakan buat Anda yang lagi dengerin nih. Coba bayangin uang yang Anda transfer itu ibarat makanan vegan yang sangat ketat pengolahannya. Oke, analogi yang menarik. Terus jaringan perbankan global itu ibarat truk pendingin yang biasa dipakai buat ngantar daging mentah. Meskipun makanan vegan Anda ini dikemas rapat, kalau kemasannya bersentuhan sama cairan daging di truk itu sedetik aja selama perjalanan, makanannya langsung rusak secara aturan, nggak vegan lagi. Betul, langsung gugur statusnya. Sama dengan uang gini, kalau uang pengguna lagi transit di sistem cloud selama 2 hari dari London ke Jakarta, terus bank perantara secara otomatis masukin dana itu ke akun yang menghasilkan bunga sepersekian persen. Walaupun Express nggak minta ya. Iya, walaupun Express nggak minta, uang itu langsung terkena riba. Dan platform ini gagal mematuhi syariah. Mekanismenya seketat itu. Gimana cara mereka mengontrol apa yang dilakukan bank perantara? Nah, jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, analogi makanan vegan Anda tadi sangat sempurna buat ngejelasin sensitivitas aliran uang ini. Susah banget loh pasti ngontrol bank tradisional. Sangat rumit. Menghindari riba di era komputasi awan, di mana uang bergerak instan itu luar biasa susah. Sistem tradisional itu memang dirancang untuk selalu memutar dana yang lagi diam. Walaupun diamnya cuma semalam ya. Betul, sekecil apapun itu. Jadi solusi teknisnya, Express harus bangun arsitektur digital di mana dana transit itu ditaruh di rekening penampung khusus atau escrow. Dan rekening ini nggak boleh ada bunganya. Harus secara kontrak hukum dilarang menghasilkan bunga. Dan ini menuntut negosiasi yang sangat alot dengan bank mitra. Tapi masalah mereka bukan cuma riba loh. Oh iya, tadi ada soal ghorar ya, ketidakpastian harga. Ya, Anda harus ingat, nilai tukar mata uang asing itu kan berfluktuasi setiap detik. Kalau saya kirim dolar hari ini, tapi uangnya baru masuk ke rekening Anda di Jakarta 2 hari lagi, kurs mana yang mau dipakai? Pasti ada selisih, entah untung atau rugi. Tepat. Kalau Express nggak mengunci nilai tukar secara presisi pada detik Anda nekan tombol kirim dan nggak menampilkannya secara transparan di awal, itu masuk kategori ghorar.
Karena ada pihak yang dirugikan oleh ketidakpastian itu ya. Berarti sistemnya harus bisa narik data kurs real time, terus bikin kontrak digital dalam sepersekian detik. Betul. Dan harus mematuhi hukum agama secara bersamaan, luar biasa rumit. Wow, lalu gimana dengan pasal 17 tentang etika bisnis? Terutama yang terkait sama mesin point of sale atau mesin kasir digital mereka. Ini tantangan operasional yang juga nggak kalah besar. Gini, e-Express nggak bisa sekedar sebarin mesin kasir mereka ke sembarang toko cuma demi ngejar volume transaksi. Karena kalau tokonya jual barang haram gimana? Nah, itu dia. Kalau ada minimarket pakai mesin mereka tapi jual alkohol atau produk non-halal, e-Express secara nggak langsung memfasilitasi transaksi terlarang itu. Jadi mereka harus verifikasi satu-satu. Iya, mereka dituntut melakukan uji tuntas yang ketat. Ini jelas memperlambat laju akuisisi pengguna mereka secara drastis dibanding kompetitor konvensional. Beban operasionalnya nambah lagi dong. Dan ini baru dari sisi syariah loh, belum regulasi globalnya. Di audit SMEC, mereka disorot soal resiko privasi data pengguna. Betul, privasi sangat krusial. Sementara itu, laporan GOC ngingetin soal aturan perlindungan data kayak GDPR di Eropa. Dan kita tahu kan ada aturan anti pencucian uang atau AML. Iya, AML ini wajib di semua negara. Tapi masalahnya dua hal ini kan tabrakan banget. Di satu sisi AML maksa platform buat tahu persis identitas pengirim, penerima, sampai sumber dananya ke akar-akarnya. Tapi di sisi lain GDPR menuntut platform untuk ngumpulin data sesedikit mungkin demi ngelindungin privasi. Gimana startup sekecil ini bisa nyiimbangin dua aturan yang saling bertolak belakang? Itulah alasannya kenapa rekomendasi tertinggi dari semua laporan audit tadi adalah segera bentuk Dewan Penasehat Syariah. Tapi catatannya, bukan sembarang ulama. Harus ulama yang melek teknologi. Sangat melek teknologi. Mereka butuh pakar hukum agama yang juga paham algoritma enkripsi data, bisa membedah alur transaksi blockchain, dan ngerti soal regulasi data internasional kayak GDPR. Nyari orang kayak gitu susahnya minta ampun pasti. Banget. Tugas Dewan ini merancang standar operasional di mana Express bisa ambil cukup data buat memuaskan polisi anti pencucian uang. Tapi datanya disimpan secara terenkripsi dan anonim. Biar nggak melanggar privasi ya. Persis. Ini tuh semacam perpaduan teknik komputasi tingkat tinggi sama jurisprudensi klasik. Oke, dengan semua tekanan regulasi seberat ini muncul satu pertanyaan besar nih. Apakah visi Express ini benar-benar punya peluang bertahan hidup? Mari kita lihat metrik dampak sosialnya. Silahkan. Di laporan GSO, mereka dapat skor dampak sosial 90 dari 100. Skor skalabilitasnya juga 90 dari 100. Tinggi banget loh ini. Sangat tinggi. Kenapa bisa begitu? Karena rencana mereka ternyata bukan cuma transfer uang. Kedepannya, e-Express mau ekspansi nawarin rekening tabungan dan fasilitas pinjaman buat usaha kecil yang selama ini ditolak sama bank konvensional. Ini yang disebut inklusi keuangan. Tapi di dokumen ini juga sangat terbuka bahas soal satu kelemahan fatal mereka, yaitu adopsi pasar. Target pengguna mereka di negara berkembang ini mayoritas masih bergantung banget sama uang tunai, transaksi fisik lah intinya. Sebuah tantangan klasik di negara berkembang. Solusi yang diajukan Express tuh cuma edukasi literasi keuangan sama membangun komunitas. Jujur ya, waktu saya baca ini, saya ngerasa mereka terlalu naif. Nah, bagaimana maksud Anda? Iya, maksudnya mereka pikir dengan nyebar brosur atau bikin seminar literasi keuangan, masyarakat yang udah puluhan tahun nyaman pakai uang tunai bakal tiba-tiba mau nitipin uangnya di layar HP. Mengubah budaya itu 1000 kali lebih susah daripada nulis baris kode kan? Apakah strategi literasi ini beneran bisa diandalkan? Ini memunculkan pertanyaan penting, dan keraguan Anda itu sangat beralasan. Sejarah startup tuh penuh dengan produk canggih yang akhirnya mati cuma karena pasar menolak ngubah kebiasaan mereka. Benar. Canggih aja nggak cukup ya? Nggak akan pernah cukup. Terutama untuk menggantikan uang tunai di komunitas tradisional. Di wilayah-wilayah seperti ini, mata uang yang paling berharga itu bukan dolar atau kripto, melainkan kepercayaan. Nggak bisa gitu. Terus harus gimana strateginya biar edukasinya jalan? Strategi literasi mereka cuma bakal berhasil kalau mereka benar-benar berakar di komunitas. Mereka harus gandeng institusi yang udah dipercaya masyarakat lokal. Misalnya koperasi syariah setempat, pemuka agama, atau tokoh masyarakat. Oh, pakai sistem endorsement lokal ya jatuhnya? Betul. Saat figur yang udah mereka percaya ngomong, aplikasi ini tuh aman sistemnya dan bersih secara agama, nah disitulah adopsi teknologi baru akan terjadi. Berarti kampanye edukasi di sini bukan sekedar tugas departemen marketing ya.
Ini benar-benar ujung tombak kelangsungan hidup perusahaannya. Sangat tepat. Edukasi adalah kunci bertahan hidup. Dan investor di balik mereka juga sangat sadar kalau ini adalah pertarungan jangka panjang. Kalau kita ngomongin investor, pasti ada exit strategi atau strategi keluar ya di dokumennya. Ada, dan mereka nggak merencanakan keuntungan instan. Mereka punya 2 jalur strategi keluar. Apa aja tuh? Pertama, ngebangun basis pengguna yang masif, dengan harapan pada akhirnya mereka bakal diakuisisi sama raksasa fintech besar yang gagal nembus pasar syariah sendirian. Oke, dijual ke pemain besar ya. Terus yang kedua? Yang kedua, kalau mereka ternyata tumbuh cukup kuat, mereka akan IPO atau penawaran saham perdana ke publik dalam 5-7 tahun ke depan. Tapi, perlu dicatat, dokumen ini juga kasih peringatan yang sangat keras bahwa resiko kegagalan eksekusinya tinggi sekali. Entah karena mereka kehabisan napas ngadepin regulasi atau gagal narik kepercayaan komunitas. Investor harus riset sendiri dan bersiap kalau sewaktu-waktu modal mereka lenyap jadi nol. Sangat transparan ya peringatannya. Jadi, apa makna dari semua ini? Mari kita tarik kesimpulan dari semua dokumen dan angka yang udah kita bedah. Silahkan. Express tuh jelas bukan sekedar aplikasi buat ngirim uang ke luar negeri. Ini semacam eksperimen berskala masif. Mereka lagi berusaha ngebuktiin kalau kita bisa ngambil teknologi fintech global yang efisien, terus ngejahitnya dengan prinsip etika dan agama yang umurnya udah ratusan tahun. Dan melayani ratusan juta orang yang terpinggirkan. Betul, tanpa harus ngorbanin salah satunya loh. Ini jadi bukti nyata buat Anda semua. Inovasi yang paling berdampak itu nggak melulu soal nyiptain teknologi yang 100% baru. Kadang inovasi terbaik tuh soal gimana kita membongkar teknologi yang udah ada, ngebersihinnya dari praktek yang dianggap kurang etis, dan menyajikannya ulang dengan rasa empati terhadap nilai budaya penggunanya. Anda menangkap intisarinya dengan sangat akurat. AA Express itu nggak nemuin internet, mereka nggak nemuin sistem transfer. Mereka cuma merekayasa ulang seluruh mekanismenya supaya sejalan sama kompas moral miliaran manusia. Usaha mereka menavigasi benturan antara teknologi modern dan pedoman ketat kayak AAOIFI ini adalah studi kasus yang luar biasa. Terlepas dari apakah nanti AA Express ini bakal berhasil mendominasi pasar atau malah tumbang karena keberatan beban regulasi. Setuju, dan ini ngebawa kita kembali ke cerita di awal tadi. Waktu Anda berdiri di loket agen pengiriman uang, merasa ragu soal biaya tersembunyi dan kemana uang Anda diputar. Ya, Coba deh renungkan ini sejenak. Kalau platform kayak e-Express ini benar-benar sukses membuktikan secara komersial bahwa sistem perbankan yang 100% transparan, bebas ketidakpastian, dan bersih dari bunga uang itu bisa sangat menguntungkan secara bisnis, apa dampaknya buat sistem perbankan global? pertanyaan yang sangat menarik. Apakah keberhasilan mereka ini bakal jadi bola salju yang akhirnya maksa raksasa bank konvensional buat merombak total model bisnis mereka? Ya, biar nggak ditinggalin sama jutaan nasabahnya yang mulai menuntut keadilan etis. Nah, ini pertanyaan provokatif yang bisa Anda pikirkan sendiri. Benar, sebuah bahan renungan yang bagus. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah mendalam kita hari ini.